ini kita akan lanjut bab ikhtilafiyah, dan mudah-mudahan cukup waktunya. Secara simpel kita sampaikan terkait kaifiat menguburkan jenazah. Kalau sudah selesai ya bab terkait ahkamul janaiz sudah selesai, maka kalaupun kita akan lanjut, kita akan cari bab terkait al-mawaris, bab terkait waris. Ya, ini jadi selanjutnya masih ada bab yang perlu kita kaji, perlu kita dalami, bab terkait waris. Tapi bab terkait memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan jenazah, insya Allah mudah-mudahan sore hari ini selesai. Tinggal nanti Bapak Ibu apakah betul-betul sudah paham atau belum. Nah, kalau sudah paham alhamdulillah, kalau belum ya berarti harus terus diingat kembali. Oke, sekarang sebelum saya lanjut ikhtilaf ya 5 menit saya akan ingatkan kembali Bapak Ibu karena harus siap. Dan beberapa masjid itu sudah saya bina, sampai hari ini masih ada beberapa yang ikut rukti, ya, ikut praktek rukti. Maka Bapak Ibu yang mau ikut praktek rukti, contoh ada yang wafat sekarang nih, atau yang wafat jam 4.16.00, nanti saya set. Bapak Ibu silahkan, ada yang mau ikut pemulasaraan jenazah setengah jam harus sudah sampai di RSI PDHI. Ya, maksimal 2 orang. Ya, kalau ada yang wafatnya putri, siap, berarti ibu langsung ke sana motoran saja. Belum bisa, di sana sudah ada tim yang biasa memandikan semuanya. Jadi ibu tinggal ke sana, ikut membantu. Maka saya akan sampaikan di sana ada koordinatornya, ada Ibu Aisyah, Ibu Fatimah yang ke sana dari Musola Al-Amanah. Nanti ibu tinggal ke sana, langsung ketika masuk ke parkir sampaikan saya jamaahnya Ustaz dulu diperintahkan atau mau ikut pemulasaraan jenazah. Insya Allah enggak akan bayar parkir. Langsung dari sana akan diarahkan, ibu bisa nanya kamar jenazah yang mana Pak Mas, langsung sana Bu, lurus. Itu langsung lurus kamar jenazah. Parkir di sana, ibu langsung ikut masuk sampaikan. Tadi sudah tahu jamaah di sana, petugas sudah tahu ada ibu paling, ibu Fatimah nggih, ibu Aisyah nggih, monggo Bu masuk. Bareng-bareng. Nah itu. Ada jamaah, kalau saya sebutkan Ummi Asih. Jadi jamaah ibu-ibu muda-muda, tapi konsentrasinya di bidang tahsinul Quran metode Ummi. Mereka kemudian sekarang ingin semua jamaahnya itu bisa, dan sudah dilatih dan sudah bisa. Dan insya Allah sekarang setelah pelatihan praktek, setelah pelatihan teori kemudian praktek di masjid, sekarang praktek langsung pemulasaraan jenazah. Ya, monggo jika Bapak Ibu ada yang mau. Saya ulang Bapak Ibu. 1, memandikan jenazah seperti mandi besar. Rukunnya itu cuma 3 sebenarnya. Mandi jenazah itu rukunnya cuma 3. Rukun itu tidak boleh ditinggal. 1, niat. Yang kedua, membasuh seluruh badan dari atas sampai bawah semuanya. Yang ketiga, tertib. Itu aja. Ya. Kanan dulu itu sunnah. Wudu terlebih dahulu itu sunnah. Ya. Jadi rukunnya begitu. Seperti kita mandi besar, rukunnya apa? Niat mandi besar, ambil air ke biur. Kalau ke kolam berarti tinggal loncat. Loncat ke kolam. Kanan dulu berarti miring. Nah, gitu. Kalau di WC kan tinggal kamar mandi kanan, kiri. Tertib itu nggak boleh mandi dulu sebelum nih. Itu. Kalau di kamar jenazah, kalau di jenazah kan jenazah itu biasanya ya masih pakai baju, berarti ya sebelum dimandikan bajunya dulu
dilepas. Kalau di rumah sakit kan ada ikatan sininya, ini dilepas. Yang kan kalau wafat itu terkadang ditutup pasti buka. Gimana caranya? Diplester. Maka ketika dimandikan kan dilepas plesternya. Ya, terus ini sedekat diikat, dilepas semua. Kalau ada cincin, ada jam, semua dilepas. Kalau ada gigi palsu yang dari emas, dilepas. Selama belum kaku. Kalau sudah kaku, sulit, Bapak Ibu. Ya, sulit. Itu semua dilepas. Jika kemudian di sini ada luka laparotomi habis operasi, ya dilepas dulu. Karena ketika dilepas pun ya ususnya nggak terbuai karena harus dijahit kan. Jadi cuma dikasih kasa itu ya menutup luka semua. Jika kakinya masih dibalut kasa karena gula, lepas, dicuci, itu dilepas. Maka beres dilepas semua berarti kan dibersihkan tuh. Jika ada kotoran najis dibersihkan. Kalau sudah bersih, dibersihkan itu metodenya mau diangkat, diurut seperti kemarin silakan saja. Kanan kiri silakan. Kalau sudah kita pastikan bersih, najis, baru diwudukan. Setelah wudu baru mandi. Sunnah kanan dulu kiri. Berapa kali basuhan? 3 kali atau 5 kali boleh. Atau juga lebih ganjil. Beres itu selesai. Paling basuhan terakhir pakai air campur kapur. Baru setelah itu dikeringkan, diangkat, diletakkan di atas kain kafan yang sudah disiapkan. Karena sebelum kita mandikan harus siap dulu kain kafan. Dibungkus, selesai. Cara membuat kain kafan, siapkan 7 tali seukuran 2 ruas atau 3 ruas, minimal 2 ruas. Yang kedua, siapkan 3 lapis kain kafan setinggi jenazah ditambah 4 jengkal. Berikutnya siapkan kudung berapa jengkal? 4 atau 5 jengkal. Kalau saya biasanya tergantung besar kepala atau enggak kan itu. Kalau kepalanya besar 5 jengkal. Kalau kecil ya bagaimana kalau yang masih kecil? Ya disesuaikan dengan jenazah. Berikutnya baju kan dibuat kurang lebih 6 jengkal. 6 jengkal baju. Kalau sarung berapa jengkal? Kalau dewasa itu 7 jengkal. Dan sarung tidak seukuran lebar tapi dimiringkan panjang, gitu kan? Dipanjangkan, baru dipotong sehingga nanti posisinya kayak kemarin yang memanjang yang dipotongnya, bukan yang lebarnya standar cuma 1,20 meter. Camat berapa? 2 jengkal. Lipat, tengahnya dikasih kapas. Selesai pakai. Berikutnya sholat 4 rakaat kan Bu? 4 takbir ya, dengan 4 rakaat. 4 takbir. Takbir pertama Allahu Akbar, Al-Fatihah. Insya Allah sudah bisa. Allahu Akbar. Takbir kedua salawat, insya Allah salat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Rakaat ketiga panjang. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu waghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi menarikhu wa zawjan khairan min zawjihi. Ya Allah, gantilah rumahnya, pasangannya, keluarganya lebih baik dibanding rumah pasangan keluarga di dunia. Berarti di akhirat ada rumah, ada pasangan. Kalau di dunia pasangannya cerewet, insya Allah di surga pasangannya enggak. Kalau di dunia pasangannya mata derita, di akhirat rumahnya cuma 2 kali 2 aja kan, 1 kamar. Besok di akhirat puas seluas langit dan bumi. Wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu jannata wa'idhu min adabil qabri wa adabin nar. Laki-laki hu, perempuan ha. Laki-laki dua huma, perempuan dua huma. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma. Jajar contoh 2. Jajar 3 laki-laki yang wafat karena kecelakaan atau juga musibah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Laki-laki 5, perempuan 10. Sama. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Perempuan 5, enggak ada laki-lakinya.
Allahumma fir lahunna warhamhunna wa'afihinna wa'fu anhunna. Itu domirnya ketika Allahumma inna bu faijem bidimmatik bidimmatik wahablid jiwarik faqiha fitnatal karena perempuan faqiha fitnatal qabri wa adabin nar wa anta ahlul wafai wal haqqi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir bihayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu wa ahyaitahu. Lama doa di rakaat ketiga. Maka maksimalkan doa itu di rakaat ketiga. Ambil doa-doa yang ada dalam hadis Rasulullah. Setelah itu Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajraha. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taqina ba'dahu waghfir lana wa lahu wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka antar raufur rahim. Assalamualaikum. Ke kanan kiri enggak? Biasanya ke kiri atau ke kanan? Ke kanan dulu baru ke kiri. Boleh nggak ke kiri saja? Enggak. Ya, baik Bapak Ibu. Gitu ya. Kemudian berikutnya menguburkan, dikubur. Oke, kita lanjut dulu ikhtilafnya sedikit. Kemarin bab terkait niat memandikan jenazah. Ya, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Ya, kalau saya lebih cenderung harus niat. Ya. Yang ketiga, mayat apakah kotor atau tidak? Ya, maka mayat apakah kotor enggak setelah dimandikan? Ya, maka menurut mazhab Hambali kotor jika setelah dimandikan keluar lagi pipis atau maka harus dimandikan kembali. Ada kasus pernah saya mengalami begitu, Bapak Ibu. Setelah dimandikan sudah dibersihkan duburnya, ketika diangkat diletakkan di atas kain kafan, kok masih kuning-kuning? Berarti belum bersih. Maka menurut mazhab Hambali harus dimandikan kembali. Tapi menurut jumhur tidak usah dimandikan, cukup dibersihkan saja. Maka ketika keluar kita bersihkan. Mandinya sudah selesai. Kemudian berikutnya dicukur rambutnya panjang atau kukunya panjang, cukur, potong atau tidak? Tidak usah. Ya. Jadi makan menurut jumhur tidak boleh ya dipotong. Bahkan mazhab Maliki kalau dipotong harus ditajir. Petugas supri yang memotong itu dikenai sanksi. Nah, tapi menurut Imam Hambali boleh. Ya. Kemudian kain kafan beda enggak? Ya, atau laki-laki berapa lapis? Ya, kalau kain kafan menurut Imam Hambali itu sepakat minimal 1 helai cukup. Wajibnya kain kafan itu 1 helai, tapi sunnahnya 3 lapis untuk laki-laki. Maka tali plus 3 lapis selesai bungkus laki-laki. Tapi kalau perempuan ya disunnahkan berapa ini? Berapa kain? 5 lapis ya. Kemudian tadi salam dalam sholat jenazah berapa kali? Menurut Imam Hambali 1 kali. Assalamualaikum. Selesai. Tapi menurut imam yang lain jumhur 2 kali. Assalamualaikum. Jadi kalau ada yang cuma 1 kali salam berarti masih boleh. Ya, dalam sholat pun Bapak Ibu salam yang membatalkan sholat itu cuma yang ke kanan, yang ke kiri sunnah. Gitu. Potongan tubuh. Coba saya sama ibu-ibu. Ibu-ibu menemukan potongan tubuh. Kira-kira potongan tubuh itu disolatkan atau tidak? Dimandikan atau tidak? Dikafani atau tidak? Kalau dikubur ya iya pasti dikubur. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Ya. Maka menurut Imam Syafi'i, Hambali dan Ibnu Hazm,
dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Jika Bapak Ibu menemukan potongan tubuh. Tapi menurut Imam Hanafi dan Maliki, dimandikan, dikafani, disolatkan jika potongan tubuh tersebut lebih dari separohnya. Cuman ketemunya segini. Berarti kan kalau menurut madzhab Hanafi Maliki tidak usah disolatkan. Tapi kalau ketemunya separuh begini ke atas, ya itu kan lebih baik disolatkan. Bapak Ibu, potongan tubuh maksudnya potongan tubuh yang sudah wafat. Kalau bapaknya amputasi masih di rumah sakit, dipotong selutut, ibu bawa ke rumah, tidak usah dimandikan, disolatkan, dikafani, ditahlilkan, bapaknya masih di rumah sakit kok. Gitu ya. Jadi potongan tubuh yang sudah pasti potongan pemilik tubuh itu memang sudah wafat. Tapi kalau bapaknya masih di rumah sakit, jangan disolatkan, ditahlilkan. Ya, ngundang masyarakat, tahlil untuk siapa? Pak Ijo, bapak suami masih di rumah sakit? Enggak, ini potongan tubuhnya kita. Enggak kali itu. Maka ini ada satu kasus kenapa Syafi'i, Hambali, Ibnu Hajar menyolatkan. Ada satu dalam kitab Fiqh Sunnah disebutkan, Imam Syafi'i mengambil dalil adalah tangan Abdurrahman bin Itab bin Asim jatuh di Mekah. Jadi ada sahabat wafat di medan jihad, ya, tapi tangannya kemudian jatuh di Mekah, di bawah burung bisa aja kan? Ya, sahabat itu tahu bahwa itu tangan Abdurrahman bin Itab dari cincin yang ada di dalam dia yang melekat di jarinya. Dan sahabat paham. Ya, sahabat Abdurrahman itu wafat di medan jihad. Ya, sedang melakukan perjuangan jihad fisabilillah, maka ketika itu dimandikan, disalatkan, dikafani karena sudah paham pasti wafat. Berikutnya juga di dalam riwayat Abu Ayyub mensolati potongan kaki, Umar juga pernah mensolatkan tulang belulang. Nah ini. Jadi ini ikhtilaf di kalangan ulama. Maka Bapak Ibu rahimahullah, jika Bapak Ibu kemudian mensolatkan, ya boleh. Jika tidak pun, jika memang potongannya sedikit, ya. Contoh kita kehilangan tetangga, ternyata tetangga itu meninggal diamputasi, ketemu kepalanya, yang lain nggak ketemu. Dimutilasi ya. Dimutilasi. Maka ketemulah kepalanya. Kira-kira Bapak Ibu dikuburkan saja atau kita lebih pas kita mandikan, kita sholatkan, kita kuburkan? Kan kayaknya lebih mantap kalau apa? Kita mandikan, kita sholatkan, kita kuburkan. Ya. Karena sudah pasti beliaunya yang ketemunya kan cuma kepalanya. Tapi kalau ketemunya jari, jari kakinya, itu kan ibu jarinya, ya ini kan kita juga belum pasti apakah betul meninggal atau enggak kan kalau cuma ibu jari. Jadi pastikan kalau kita yakin sudah wafat. Kemudian, sekarang Bapak Ibu menguburkan. Bagaimana cara menguburkan jenazah? Maka ada dua pendapat. Menurut Imam Malik, menguburkan jenazah, ya memasukkan jenazah itu, menurut Imam Hanafi dari sisi kubur sebelah barat melintang. Ini menurut Imam Hanafi. Dari sisi kubur sebelah barat melintang. Menurut jumhur, kepala diturunkan dari arah kaki kuburan. Sekarang kita di mana Bapak Ibu? Jadi saya kasih contoh. Ini kubur, kan kalau dikubur 3 orang. Ya, ibu-ibu mungkin jarang dikubur. Ya, apakah biasanya nerima dari sini atau nerima dari depan? Dari depan. Ya, kalau madhab Hanafi tadi dari depan. Jadi 3 orang di bawah itu kemudian tangannya begini, jenazahnya gitu. Berarti dipegang 3 orang, turun bareng, baru kemudian dimiringkan, dilepaskan talinya, dimiring. Tapi juga ada pendapat jumhur itu dari diterima. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, ambil kepalanya, diserahkan ke orang kedua, saya ambil tengahnya, orang ketiga. Setelah itu turun baru kemudian samping kiri
di samping kiri ya, samping kiri dilepas ya. Kemudian pertanyaannya diadani atau tidak? Kira-kira Bapak Ibu di sini diadani atau tidak? Diadani. Ada yang diadani, ada yang tidak. Bapak Ibu kalau diadani ya, saya baca nih di dalam kitab Bajuri ya, Hasyiah Al-Bajuri. Wa yusallul adzan wal iqamah aidan khalfal musafir wa la yusallul adzan inda inzalil mayyit til qabri khilafan liman qala bisunniyatihi qiyasan li khurujihi minad dunya ala dukhuli fiha. Jadi kalau di dalam kitab Bajuri sunnah adzan iqamah ya ketika wala yusallul adzan inda inzalil mayyit, tidak disunnahkan adzan ketika memasukin mayit ke dalam kubur. Dan terjadi perbedaan pendapat. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan hukumnya sunnah karena dalil qiyas li khurjihi minad dunya ala dukhuli fiha. Sunnah qiyas, dalilnya qiyas ketika bayi lahir ke dunia diadani, maka ketika orang kembali pergi dari dunia menuju kubur wafat itu juga diadani. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat di mazhab Syafi'i pun terjadi perbedaan. Ada yang mensunnahkan, ada yang tidak. Ya, ada yang tidak. Yang mengatakan adanya adzan bagi yang dikubur, yang sudah wafat, itu qiyas dalilnya. Kalau dalil dalam Islam itu kan ada Al-Quran, ada sunnah, ada ijma, ada qiyas, maslahah mursalah, dan sebagainya. Ya. Maka digunakan kias. Kenapa? Kias itu maksudnya apa? Menyamakan elat. Elatnya apa? Orang anak yang masuk, yang lahir ke dunia disunnahkan, hadisnya ada, diadani sebelah kanan. Ya, maka orang yang pergi dari dunia, yang meninggal pun harus diadani. Dan tidak ada dalilnya memang perintah harus mengadani apa? Harus mengadani orang yang wafat, itu tidak ada memang dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah, nggak ada. Yang ada hanya dalilnya bagi orang yang lahir diadani. Ya, maka kias itu tadi kiasnya orang yang masuk dunia diadani, maka yang wafat pun ya kiasnya diadani. Begitu. Maka Bapak Ibu rahimahullah, ini masalah khilafiyah. Sehingga kalau kita ngambil mana pendapat menurut kita yang lebih afdal ya. Kalaupun di masyarakat kita masih diadani, ya memang ada pendapat sebagian ulama yang membolehkan. Maka saya tidak berani membid'ahkan karena memang ada. Tapi ketika saya milih apakah diadani atau tidak, saya milihnya kalau saya wafat besok nggak diadani. Begitu. Ya, jadi ini kita berlapang di dalam masalah perbedaan. Ya, selama perbedaan itu masalah furu, masalah cabang, seperti kalau sholat ada yang Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, ada yang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitu. Ada juga yang kalau dalam sholat yang gitu. Ada itu yang At-tahiyatu lillah, ada juga at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Gitu, ada gitu. Ada juga yang ketika salam, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau ini nggak ada, kalau ini saya lebih mengambil, nggak ada perbedaan kalau sini, memang tidak usah begini. As'alukal jannah, as'aluka ya Allah, aku meminta kepada engkau al-jannah, surga, wa na'imuha, dan kenikmatannya. Assalamualaikum, as'alukal afwa, kan namanya gitu. As'aluka, aku meminta kepadamu ya Allah, al-afwa wal afiyah, sehat wal afiyah. Ya, gitu. Termasuk juga Allahu Akbar. Maksudnya gini, Bapak Ibu. Kalau salat itu Allahu Akbar kan yang kanan di atas kiri. Tapi ada beberapa yang memahami harus kanan dulu sunnahnya. Tapi hadisnya kanan di atas kiri. Ketika Allahu Akbar yang jalan duluan kan kanan. Tapi perintahnya
kanan di atas kiri, maka begini. Begitu sebenarnya, oh gitu. Maka kalau takbir langsung aja Allahu Akbar. Perintahnya ke kanan di atas yang kiri, nggak usah muter-muter. Begitu. Gitu Bapak Ibu ya. Tapi juga hati-hati. Ada yang sholat Allah. Akhirnya nggak salah-salah. Menjelang makmum ruku baru Allahu Akbar. Akhirnya kan itu syak, hati-hati. Itu dari syaitan. Memang niat itu apa? Muqtarinan bifi'lihi, berbarengan dengan apa? Melakukan sesuatu. Tapi ketika kita Allah, maka ketika Allah itu waktu niat. Sebelum bar, waktu niat. Walaupun ada pendapat ulama yang lain, ya kita Allahu Akbar ketika kita datang ke masjid dari rumah mau kemana Pak? Mau sholat isya. Berarti itu niat sebenarnya. Maka ketika kesini dengan Allahu Akbar. Tapi kalau mazhab Syafi'i kan harus ketika Allah, itu kan dia Allah itu niat. Maka kalau ada mengatakan bid'ah enggak usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin, saya sampaikan bid'ah kalau ketika takbir Allahu Allah usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin. Itu bid'ah, hal itu enggak boleh. Tapi kalau belum sholat, belum takbir, sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin, enggak apa-apa. Karena namanya sholat itu apa? Muftatahatun bit takbir wa muftatamatun bit taslim. Namanya sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kalau belum sholat, ya terserah mau makan dulu boleh, mau minum dulu boleh. Tapi kalau sudah takbir Allah berarti sudah mulai sholat, enggak boleh melakukan apapun selain sholat. Begitu. Termasuk assalamualaikum, assalamualaikum. Ustaz boleh nggak salaman? Saya sampaikan boleh. Tidur juga boleh, ke WC juga boleh. Assalamualaikum, assalamualaikum, pergi juga boleh, makan ini apa nasi kucing juga boleh. Tapi hati-hati setelah salam temunya subhanallah. Mohon ganggu kan itu nggak boleh kan itu. Ganggu temennya akhirnya kena terganggu emosi. Kira-kira salam itu kan menemukan hati dengan hati. Malah salaman yang satu begini, tersinggung kan? Ya. Gitu. Jadi sesuaikan kalau salah. Tapi setelah sholat itu sebenarnya tidak ada masalah ya. Baik, Bapak Ibu rahimahullah, ketika kubur itu ada dua versi. Saya nggak tahu kalau di sini. Ada namanya syik, ada namanya apa? Lahad. Bahkan dalam hadis, talabul ilm minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu dari mulai ayunan sampai ke liang lahat. Al-lahdu min ummati, kata Rasul. Lahat itu adalah bagian dari tradisi umat Rasul Muhammad. Tapi ada yang kedua adalah asyik. Apa bedanya Bapak Ibu? Kubur, dasar kubur. Ini kan ke atas. Di sini kan dasarnya. Nah, kalau syik itu di lubang tengah, jenazah nanti dimasuki di tengah, itu namanya syik. Di sini di mana kira-kira Bapak Ibu? Nggak ada. Oke. Jenazah di pinggir. Ya. Kalau lahat itu jenazah itu di pinggir, ada juga yang dikasih gerong-gerong. Kayak seperti apa gua itu kan, sehingga jenazah itu dimasukin di dalam. Itu namanya lahat. Ya, lahat. Jadi kalau syik di tengah, kalau lahat itu di pinggir. Tapi juga ada yang bisa dikasih gerong-gerong. Kalau di Jogja saya beberapa kali sering bahkan menguburkan jenazah yang COVID dulu, jarang yang pakai syik, yang pakai apa lahat. Kenapa? Karena tanahnya itu kan kebiur. Terkadang gitu, di pinggirnya itu sudah dikasih apa? Dikasih papan. Karena kalau nggak dikasih papan, tanahnya ke bawah gitu kan. Akhirnya kalau gitu dikuburnya di samping, di pinggir, ditempelkan ke. Kalau di sini beton, Beton. Beton. Oh gitu. Pakai beton ya. Ada juga yang kuburannya itu di bawah. Ya kan sekarang di Jogja juga begitu. Saya kemarin sempat mau pesan kubur ya, karena ada yang dicarikan jamaah kubur. Ternyata pesan satu kapling itu untuk suami istri dua. Jadi nanti suaminya dulu wafat berarti dikubur lebih dalam,
istrinya berikutnya berarti istrinya di atasnya, atau istrinya dulu. Jadi satu kapling itu satu kapling untuk dua Bapak Ibu. Ya, nanti dikubur, contoh ibu wafat duluan dikubur tapi lebih dalam. Nanti kalau suaminya wafat berarti di atasnya. Begitu kan? Ya, saya tanya per kapling ada yang 4 juta atau 8 juta kan? Gitu. Tapi sekarang di Jogja banyak Bapak Ibu. Di Jogja itu kalau kita buka aja kaplingan kuburan itu banyak penuh. Saya di Kalasan itu kan mau kita kerjasama karena ada jamaah banyak yang mencari kaplingan kubur. Ternyata untuk 40 orang terisi dulu itu saya masih ingat 10. Saya tanya sama pengelola, mohon maaf sudah penuh. Jadi yang dipakai itu baru 10 kapling, tapi ternyata yang tempat luas itu sudah penuh, sudah selesai, sudah ada yang pesan. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu nggak tahu kalau di sini ada nggak TPU, tempat pemakaman umum. Ya, di sini di mana nih Pak Haji? Sekarang masih luas. Cukup kira-kira untuk jamaah. Saya juga sama. Saya kalau ke istri itu deh besok kalau bapak duluan karena saya belum punya kapling di sini, terserah kamu mau dibawa ke Purworejo silahkan. Tapi sudah penuh ya sudah bawa ke Jawa Barat aja gitu kan. Kalau gitu Jawa Barat masih banyak kosong, nah, kan? Masih luas. Baik Bapak Ibu, jadi terkait tadi adzan ya itu memang ikhtilaf ya. Tapi sebagian ulama yang menganjurkan ya mensunahkan adzan, tapi sebagian jumhur ulama yang memang tidak mensunahkan. Ya Bapak Ibu monggo, sehingga nggak usah berantem kalau masalah ini. Ya kita berlapang dalam perbedaan. Bapak Ibu rahimahullah, ini kemudian berikutnya tadi terkait ikhtilaf ya saya tambah juga tanah kubur di sini diratakan atau dibendung. Nah, kalau secara fikih madhab Syafi'i itu rata, jumhur ditinggikan. Ya, ditinggikan setinggi punuk unta. Ya. Jadi ada perbedaan, ada yang diratakan, ada yang ditinggikan. Jadi kalau ada yang rata ya nggak apa-apa. Kalau ditinggikan juga tidak apa-apa. Ya. Kemudian hukum mengumumkan kematian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dengan tenang. Biasanya kan dengan tenang ya Bapak Ibu. Nah, saya juga kok tambahan tenang, nggak usah ditambah tenang, gitu kan? Ya, kalaupun mau telah meninggal dengan husnul khotimah, itu kan doa kan itu. Ya, itu karena jarang kok, nggak ada kok yang wafat seperti ikan gempa loncat kanan kiri, nggak ada itu kan. Yang wafat rata-rata memang tenang gitu kan. Gitu. Maka mengumumkan kematian itu menurut mazhab Syafi'i boleh, Hanafi boleh, Maliki sunnah, tapi menurut Imam Hambali makruh. Ya, jadi ada yang memakruhkan, ada yang mensunnahkan, ada yang boleh mubah. Pertanyaannya, boleh kalau di dalam takrib usul fikih kan, ya, kan dalam takrif fikih itu apa makna mubah? Ya, dilakukan tidak dapat pahala, ditinggal tidak dapat pahala. Kalau sunnah dilaksanakan dapat pahala, ditinggal tidak dapat dosa. Makruh ditinggal dapat pahala, dilaksanakan tidak berdosa. Haram dilaksanakan berdosa, haram dilaksanakan dosa, ditinggal dapat pahala. Wajib dilaksanakan dapat pahala, ditinggal dosa. Gitu. Baik wajib ain maupun wajib kifayah. Kemudian berikutnya, bagaimana hukumnya? Ya, kalau ini syarat gaib, ya, syarat gaib ini ternyata syarat gaib juga ada beberapa pendapat Bapak Ibu. Ya, boleh menurut Syafi'i Hambali, tapi juga ada yang tidak sah syarat gaib menurut sebagian madhab yang lain. Walaupun kita tetap biasanya kalau tidak bisa hadir, apalagi yang wafat itu tokoh, kiai, ustadz, bahkan juga presiden dan sebagainya yang soleh, biasanya kita mensolatkan jenazah dengan gaib ya. Baik. Baik, kemudian
Memandikan terakhir. Bagaimana hukum memandikan orang kafir? Boleh atau tidak? Ya, menurut mazhab Maliki tidak boleh. Tapi menurut jumhur ulama itu boleh. Selama kita tadi tidak mensolatkannya, tidak usah mendoakannya. Ya, gitu. Jadi kalau ada tetangga non muslim kemudian wafat, maka kita ambil pendapat jumhur, kita mandikan saja. Tapi kalau diminta untuk merias, ya tidak boleh. Diminta untuk mendoakan, mensolatkan, kan beda Tuhannya. Allahumma gfir, ya Allah ampunilah dia, kan gitu. Sementara agamanya berbeda. Biar nanti yang mendoakan sesuai dengan agamanya masing-masing. Bapak Ibu rahimahullah, ya, ini terkait rangkaian bab mengkafani, mensolatkan, menguburkan jenazah. Menguburkan tingginya berapa kuburan itu? 2 meter ya. Lebarnya 2 meter. Panjangnya 1 meter, lebarnya panjangnya 2 meter rata-rata. Panjangnya ya, lebarnya 1 meter, tingginya setinggi kita, setinggi 1,5 kan ya. Kalau 2 meter nanti enggak. Ya, nanti sudah jadi setinggi kita. Yang penting kita bisa ngambil. Ukurannya sebenarnya ya, yang penting aman, tidak bisa digali oleh binatang buas dan tidak keluar aroma bau jenazah. Begitu, ukuran minimalnya begitu. Baik, Bapak Ibu rahimahullah, bagi ibu-ibu memang makruh hukumnya mengiringi jenazah sampai kubur. Kalau kita baca di dalam hadisnya memang ada larangan, tapi larangan itu bukan litahrim, bukan haram, tapi lil karohah. Salah satu ilatnya adalah khawatir ibu-ibu ketika suaminya masuk kubur kemudian ratapannya lahir kembali. Bapak Ibu, kalau ada orang yang wafat, suaminya wafat, banyak kok yang meratap. Pengalaman saya begitu. Bahkan ada yang kerasukan jin, enggak sadarkan diri. Begitu. Maka khawatir nanti kalau kemudian sudah kuat dibawa ke kuburan, kan ketika diangkat lihat suaminya hadir sedihnya lagi, ya ibu-ibu khawatir kemudian meratap, dan meratap tidak boleh. Ya, bahkan hati-hati, ada yang meratap begini, suaminya wafat, istrinya mengatakannya apa? Ragu terhadap rezeki anaknya, masih banyak sekolah. Suaminya mengatakan, siapa yang membiayai anak kita, wahai suamiku? Padahal yang membiayai siapa? Gitu. Ada juga rumah masih cicilan, siapa yang cicilan? Begitu, cari lagi yang kaya. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, monggo kira-kira apa yang masih bingung ya? Insya Allah sudah paham ya, sudah paham. Tinggal satu rumusnya, siap rukti jenazah ke rumah sakit. Boleh WA saya aja, ya. Kalaupun ibu tidak bisa, nggak apa-apa. Rukti jenazah tetap jalan. Tapi ibu bisa kalau pas kosong, wah alhamdulillah kosong, tinggal berangkat. Ya, tinggal berangkat siap. Nanti kalau ada yang wafat di kampung dan ibu-ibu atau bapak-bapak siap terjun mengawali, nanti kontak saya. Mudah-mudahan insya Allah saya bisa membersamai. Ya, gitu kan. Insya Allah saya bisa membersamai. Mudah-mudahan. Jika pun nanti ada ibu-ibu belum praktek tapi pada dulu ternyata ada yang wafat. Bapak Ibu rahimahullah, rangkaian pemulasaran jenazah sudah selesai. Insya Allah di pertemuan yang akan datang, pribun Pak Haji lanjut atau selesai? Kalau lanjut Bapak fikih waris. Kira-kira bahas apa? Fikih waris. Baik, kita bahas fikih waris. Seandainya mau menyiapkan LCD juga boleh. Saya itu kemarin Pak Haji nawarkan, Ustaz pakai LCD. Saya lihat waktunya cuma hampir setengah jam, nanti ngoprek-ngoprek LCD udah seperempat. Jadi nanti malah habis. Ya, kalaupun ada papan tulis boleh. Tapi kalaupun disiapkan LCD-nya sebelum waktu maghrib, tinggal colokan, nggak apa-apa. Karena saya PPT terkait waris dari mulai A sampai akhir ada. Ya, cuman kan memang perlahan Bapak Ibu. Waris perlahan dan ibu-ibu harus paham. Nggak sulit, saya sampaikan nggak sulit, mudah. Yang penting ketika ngaji serius.
Baik Bapak Ibu dan Allah sudah Isa, kita cukupkan, insya Allah mudah-mudahan Allah takdirkan saya juga sehat, ya Bapak Ibu juga sehat. Besok bisa berdua kita bahas bab terkait mawaris, bab terkait ahkamul janaiz. Walaupun kita sudah membahas bab waris, jika ada yang bingung boleh ditanyakan kembali, karena ini yang harus dikuasai tadi ya. Demikian Bapak Ibu, kita tutup dengan sayyidul istighfar, doa kifaratul majlis, hamdalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.